dalam perlindungan Tuhan. 1, 2, 3. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memajukan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala gentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan dia akan malu tersipu-sipu. Orang yang berpindah diri berseru, dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab orang yang takut orang yang takut akan Dia. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sejauh sudah pembacaan kita, lembaga Alkitab memberi judul dalam perlindungan Tuhan. Saya kasih judul malam hari ini, tetap dalam tangan Tuhan. Ada amin? Tetap dalam tangan Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata bahwa kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia secara gamblang memberikan judul ini, berarti jelas dalam pembacaan ayat 1 sampai ayat yang ke-10 bagaimana orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang ada dalam perlindungan Tuhan diberi kekuatan dan ketaatan. Daud sebagai seorang raja, sebagaimana dia punya kekuatan dan dia punya kelebihan dan kekayaan yang luar biasa. Kalau mau bilang sekali perintah hari ini seperti Presiden Prabowo gebrak meja PBB Tommy, saya akan kirim 2.000 orang ke Gaza. Itu Daud. Tapi dibilang tidak. Dia punya pasukan tidak ada arti. Dia punya pasukan artileri berkuda tidak ada arti. Dia punya senjata yang jago-jago tidak ada arti. Dia hanya bilang hanya ada di dalam lindungan Tuhan. Ada amin. Keluarga besar hamba yang Tuhan Yesus kasih. Seberapa besar Tuhan hari ini percayakan kita dalam segala bidang kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan, baik di pemerintah, baik di dalam birokrasi DPR, baik juga di dalam legislatif yang Tuhan percayakan, juga dalam usaha-usaha kita, baik sebagai konsultan, kontraktor. Ingat, segala sesuatu kita harus ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini Daud berkata, tidak ada yang lain, hanya di dalam lindungan Tuhan, hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ada amin. Hari ini kalau kau mau bawa bilang yang lain sabar dulu Tuhan, kau tinggal dulu. Saya ini pengusaha hebat, saya ini anggota DPR, saya ini kepala bagian, saya ini besok mau diangkat sekretaris dinas, saya hari ini mau diangkat jadi kepala dinas. Itu baik adanya. Tapi satu bagian, kalau kau tidak hidup di dalam tangan Tuhan, kalau kau tidak ada dalam Tuhan, kau tidak takut akan Tuhan, semua yang kau capai itu hanya bersifat sementara saja, tidak bertahan lama, tidak bertahan lama. Ada amin. Hari ini orang hamba yang ada di Manokwari, saya mau kasih tahu, anak-anak muda, generasi muda, orang tua dulu sudah kasih jalan, tetap ada dalam tangan Tuhan seperti Daud katakan hari ini. Ada amin. Hari ini kalau kau mau coba-coba bilang Tuhan sabar dulu, Tuhan sebentar dulu, ibadah kasih tinggal dulu, saya pergi ke rapat lebih penting, saya pergi ke saya punya teman-teman duduk di kafe siang dan malam, tidak ada arti sama sekali. Tapi hari ini kalau kau mau bawa hidup tetap ada dalam lindungan Tuhan.
Tuhan akan memberkati engkau. Kita lihat di ayat 5. Saya berfokus di ayat 5 di sana. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaran. Ada apa? Daud punya segala macam, tadi saya bilang. Dia punya pangkat, dia sebagai raja. Pasti dia punya selir banyak, dia punya anak buah banyak, dia punya ajudan banyak. Tapi dia bilang tidak ada satu yang dikasih jago di sana. Tidak ada. Dia hanya bilang hanya Tuhan saja kekuatan, hanya Tuhan saja pengharapan, hanya Tuhan saja kekuatan. Ada amin. Hari ini saya lihat anak-anak muda Amba yang hari ini ada dan luar biasa. Ada puji-pujian terus dinaikkan, ada puji-pujian terus dinyanyikan, ada puji-pujian terus dinyanyikan di setiap denominasi gereja. Ada yang dari GKI, ada yang dari gereja Betel, ada yang dari GBI, semua denominasi gereja. Hari ini kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita mau bawa diri kita takut akan Tuhan. Ada amin. Hidup harus ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Ayat 5 di sini berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab doaku. Doa itu hanya dijawab oleh Tuhan, itu bertahan lama. Ada amin. Kalau doa, Tuhan bilang orang fasik dan orang benar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, kasih nafas, kasih hidup, jalan bergerak. Tapi yang membedakan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan proteksi dia, Tuhan akan jaga dia siang dan malam, apa saja yang dia minta. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kita tidak bisa bawa hidup kita di luar daripada Tuhan. Saya tadi kasih contoh tadi, ini Daud punya firman Tuhan. Daud punya kisah yang dikisahkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa harus mencari Tuhan. Matius 6:33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tambahkan itu kenapa ditaruh di akhir? Karena bersifatnya tidak kekal, hanya sementara, hanya untuk menopang hidup ini. Kemudian Tuhan akan menambahkan itu sendiri. Tapi yang Tuhan mau harus cari Dia, harus dengar firman Tuhan, harus baca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, supaya kau tetap berhasil, kau tetap menghasilkan buah-buah kebenaran. Jaga kata-kata buah-buah itu bukan buah mangga, apel dan lain, tapi buah-buah iman. Kalau orang marah saya, bagaimana supaya jangan saya marah? Buah-buah pertobatan yang ada di Galatia 5 di sana. Ada kasih, ada sukacita, ada kedamaian, ada damai sejahtera. Semua yang dikerjakan Roh Kudus itu di dalam kita. Kita terus berbuah banyak. Ada amin. Di sana kita tetap bertahan. Kepala bagian mau marah, kepala dinas mau marah, bawa dia di dalam doa. Terus kita berdoa buat dia. Tuhan akan berikan hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan menjawab segala pergumulan doa kita. Orang marah-marah sudah. Saya sudah dengar firman sudah rubah saya. Hari ini keluarga besar Lambai di Manokwari. Saya mau bawa kita semua hanya dekat dengan Tuhan saja. Hari ini banyak orang. Hari ini banyak semua. Tidak hanya Lambai saja, banyak keluarga Warope, keluarga Biak, semua. Tapi hari ini lebih khusus keluarga Lambai. Kita tetap jatuh di dalam tangan Tuhan. Ada amin. Karena di sana orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan jaga. Tuhan lepaskan dia dari segala persoalan, kemudian Tuhan menjawab doanya. Wah, luar biasa. Daud diberi kekuatan. Dia merasakan hal itu terjadi ketika dia dekat dengan Tuhan. Dia tidak andalkan pasukannya atau tentaranya atau mungkin senjata kaliber yang dia punya, tidak ada. Dia hanya tahu bahwa Tuhan menjadi perlindungannya. Dia 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkannya dari mereka. Ada amin. Wow. Orang yang dekat dengan Tuhan itu malaikat berkemah. Saudara, kalau malaikat berkemah itu bukan 1-2 orang. Dalam kemah itu pasti sekitar 10 orang atau 5. Bayangkan, kau jalan sendiri tapi malaikat Tuhan berkemah. Daud merasakannya.
Daud merasa bahwa Tuhan, saya punya prajurit yang banyak, tapi malaikat Tuhan berkemah menjaga saya. Dalam segala perang, dalam segala rencana, dalam segala perbuatannya, Tuhan ada bersama dengan dia. Karena ayat 8 dia jelas menjadi perenungannya. Dia berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Ada amin. Dorang mau rancang kejahatan, silakan. Dorang mau rancang kegagalan buat kau mau naik pangkat, silakan. Tapi ketika kau ada di dalam Tuhan, malaikat Tuhan akan mengawal engkau. Ada amin. Orang mau pakai fui-fui kah, doti kah, pakatan kah, tidak ada. Karena malaikat Tuhan mengawal hidupmu. Ada amin. Yang penting kau tetap cari Tuhan, kau tetap mendengarkan firman Tuhan, kau tetap merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, saya berpikir terima kasih Tuhan, Daud mengerjakan bagian ini dengan tekun. Dia tidak berharap kepada hal-hal yang dia miliki, karena hal-hal yang memiliki itu menjaga dia saja di dunia. Tetapi secara roh, ini pengawalan dari sorga, pengawalan dari Tuhan. Ketika hidup rohaninya benar di hadapan Tuhan, ketika rohnya terkonek dengan roh Tuhan, maka di sana pasukan Tuhan, kekuatan Allah menjaga saya dan saudara. Ada amin. Daud di sini membuktikan yang jelas bahwa dia tahu bahwa malaikat Tuhan menjaga, mengawal hidupnya. Wow, luar biasa. Hari ini pasti kita masing-masing punya tantangan dan persoalan hidup masing-masing. Di antara para senior hamba Tuhan hari ini ada, mereka punya cerita tentang pelayanan yang luar biasa. Dan hari ini kita anak-anak muda, mari, kau mau jadi pejabat ya besok, kau tidak bisa bawa di luar Tuhan, karena nanti tidak bertahan lama. Kau harus ada di dalam Tuhan, supaya roh Tuhan dekat dengan engkau. Roh kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kenapa dia berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan serta kebenarannya. Daud juga menulis bilang harus cari Tuhan, supaya dia melepaskan engkau dari malapetaka dan dia menjawab doa-doa. Ada amin. Kenapa mencari Tuhan itu sebuah upaya, sebuah usaha. Tuhan tidak bilang cari harta dulu, cari bendamu, cari pangkatmu, cari golonganmu. Tuhan bilang itu kasih tinggal, beri sabar, tahan dia. Kau 2 tahun tahan dia dulu. Tapi Tuhan bilang kau cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan mengawal engkau, Tuhan menjaga rencanamu, Tuhan membawa masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik. Ya. Tadi saya lihat puji-pujian semua tentang bahasa dan penuh kekuatan dan kuasa. Dalam terima kasih, punya Pulau Amba ini kita bawa kuasa Daud ada di kita. Ya, kuasa puji-pujian karena Allah hadir di atas puji-pujian orang benar. Ada amin. Kalau orang Ambai sudah menyanyi dong sudah tahu ini orang Ambai. Saya pernah di Raja Ampat. Ketika di Raja Ampat, saya sedikit keluar dari firman Tuhan. Di Raja Ampat di Pulau Misol. Di sana ketika dalam kerja, terus dia bilang anak seru dia datang. Dia bilang anak seru ini seru mana? Dia bilang seru yang baik. Dia bilang aduh ini anak baik kalau datang ini tidak bisa. Jadi do yang pakaian lapis 2 orang ini Misol jadi memang punya 2 sisi. Yang alas-alas orang-orang kei, orang ini semua sudah banyak di sana. Ketika saya tiba, mereka tanya, Pak seman pakate ada datang, seman pakate terus bilang orang seru seman sebelah. Dia sebelah aduh kenapa dong bilang tuh seman sebelah. Dia bilang seman pakate, saya dengar dulu seman pakate. Dia bilang aduh ini bagaimana itu 2010. Di sana ketika saya tiba, saudara, mereka bawa saya lebih dulu lapor diri di masjid. Ketika lapor diri haji ini dibilang begini, anak orang Serui, saya bilang saya orang Serui. Mungkin bilang orang Serui dia datang, jadi mungkin dia ini sedikit level tinggi kan. Tapi secara spirit kita orang ini tidak punya apa-apa, kita hanya takut Tuhan. Itu otoritas itu terbawa ke sana. Jadi orang secara atmosfer, secara roh itu berlaku. Orang-orang yang takut akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah atas dia. Ada amin. Jadi kalau saudara yang takut akan Tuhan, mau kemana saja, mau apa saja, Tuhan pelihara dan jaga engkau.
oh ini dipunya ini di sini ada ini di sini ada. Tidak, firman Tuhan Daud menjamin bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Ketika saya tiba mungkin secara spirit, pulau tuh sudah mulai masuk, namanya Pulau Harapan Jaya, pulau kecil. Begitu masuk tuh Pak Haji, Pak Guru yang bawa saya, dia bilang, anak, dinding di sana punya mata, jadi ku hati-hati. Saya bilang, Yesus baik, luar biasa. Dia bilang dinding punya mata, saya bilang maksudnya dinding minum pasang-pasang mata. Ternyata saya baru mengerti spiritnya 4 sampai 5 kali lipat. Begitu saya mulai sampai tiba, saya tidak ada kata lain. Turun saya bilang, dah Yesus Tuhan tolong saya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini firman bilang orang yang takut dalam Tuhan, orang yang tetap dalam lindungan Tuhan, Tuhan akan menjawab, meluputkannya dari segala persoalan. Tadi ketika saya tiba malam bawa saya ke haji tadi, terus haji ini dipesan sama saya, anak, kalau kau jalan ibu kah, anak muda kah, dontok kau dari bahu, kau harus balas lagi toki. Saya bilang, Yesus ini sudah gimana? Saya bilang, Bapak bagaimana? Dia bilang, supaya dong segala sesuatu, karena ada sesuatu yang Bapak lihat lebih dari kau. Saya bilang, oh Tuhan, tidak ada kulit kayu di saya. Saudara, ini fakta kebenaran Allah dari firman Tuhan. Tidak ada kulit kayu di saya. Saya salah apa? Saya salah masuk tempat. Sampai di rumah Pak Haji, Pak Guru, dia Haji, Pak Ali namanya. Anak, kau dulu ada makan, kau ingat jam 5:30 jangan kau jalan sebelum dong segala macam dong sholat, terus kau pulang tempo. Siap-siap Bapak, saya akan keliling. Ketika saya tiba, ada dong punya satu orang yang dong tuakan paling luar biasa. Pokoknya begitu saya tiba mungkin kampung itu secara rohani itu dia gemetar. Jadi dong bilang ada satu orang yang datang pasti tidak tidur. Dong harus berusaha cari saya selama 3 hari. Dong bilang ada spirit yang berubah di situasi tempat pulau kecil macam Pulau Lemon di sana. Tapi Pak ini memang di kaliber luar biasa. Di Pujengkot sampai sini orang besar. Ketika sampai di sana, saya sudah 3 hari. Tapi teman satu ini dibilang kawan, tong bergerak jalan sampai jalan-jalan, tapi ya kita tetap ada ingat pada Tuhan. Saya ingat firman tadi, Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Setelah 3 hari, dia orang bilang anak itu ditinggal di Pakuwari. Dia anak Serui, dia bilang, oh Serui jadi ini memang sudah memang berlawanan. Kompas ini dia bilang terbalik, yang itu dia terbalik ke bawah. Jadi Pak itu di ujung dia rasa tidak bisa. Ada sesuatu. Jadi dalam pertemuan di masyarakat saya sampaikan secara biasa, kita berdoa biasa, tapi ada spirit yang luar biasa ketika orang benar itu Tuhan kawal ada dalam lindungan. Ketika saya tiba hari ketiga, mereka panggil, anak bapak tua ada di kampung sebelah, dia panggil. Terus saya bilang gini, Pak itu siapa? Nah, ke sana dulu. Ke sana supaya Bapak dilihat. Dia mau lihat kamu. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, ini saya cerita kebenaran firman. Bagaimana orang benar itu dijaga oleh Tuhan. Ketika sampai di sana, saya punya teman anak Makassar, dia bilang di kawan, masuk supaya Pak Haji dikasih kayu sepanggal itu kita jaga tong puasa ini sore sana. Kau maju di luar. Saya bilang, saya pun satu ini luar biasa. Sekretaris distrik ini dia bilang begini, kok kalau ada kayu 2 lebih tofur ke saya. Saya bilang, saya kayu ini firman yang saya bawa. Jadi spirit begitu masuk ke dalam rumah, spirit itu terbawa. Mungkin bilang rasa gempa besar, tapi saya biasa-biasa. Saya tahu bahwa saya tidak ada punya sesuatu yang salah, karena surga ada di sana. Ada iman saya, kekuatan kuasa melekat pada orang-orang yang hidup ada di dalam tangan Tuhan. Ketika saya tiba begitu masuk, ya ini ada mamanya orang Misol, ya Mama Waroy, orang Salawati, ya. Begitu saya masuk, orang tuh temannya dia masuk, kalau saya masuk macam saya lewat sekat, ada macam kabut begitu. Tapi anak ini tidak lihat kabut. Saya masuk ke dalam, saya duduk, terus mereka bilang, Bapak, anak Serui seman Pak Kate itu sudah akan, dibilang suruh dia pulang ke Bali. Kita tepuk tangan buat Tuhan.
Dia bilang, Bapak dia bilang dia tidak bisa ketemu kau balik. Saya bilang, Yesus saya pulang terus. Tadi teman istri dia bilang begini, anak, saudara, Pak jadi bilang kau kuasa itu lebih besar. Kita tidak bisa jadi kalau kau ada kayu berapa itu over kemari. Saya bilang tidak, sebab kuasanya kebenaran firman Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan mengawal kita kemana saja kita pergi. Mau pangkatnya, mau golongankah, mau pendidikan, mau kecerdasankah. Hidup takut akan Tuhan. Adam, Roh Tuhan akan mengawal saya dan saudara kemana kita. Saya percaya dalam catatan pribadi dan ini menjadi rekapan bahwa kita tahu perlindungan Tuhan itu sempurna ketika kita hidup takut akan Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya tidak ada kayu kah apakah mungkin ada yang lain. Tapi teman Makassar bilang kau tipu saya. Saya cuma bilang tidak. Alkitab ini saja. Jadi kekuatan firman Tuhan. Kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, siang dan malam ini Tuhan bilang bagaimana? Siang dan malam. Hari pertama Tuhan memisahkan terang dan gelap. Ketika terang itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu kita merenungkan firman Tuhan. Ada amin. Kita merenungkan firman Tuhan mulai sejak matahari terbit sampai terbenam. Tuhan begitu baik. Dia sambung lagi dan waktu malam. Ada amin. Malam cerita dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ada amin. Saudara, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita tetap ada dalam tangan Tuhan. Kita tetap merenungkan hidup ini supaya hidup kita terkonek dengan Tuhan. Karena roh kita harus terkonek dengan roh Tuhan. Karena Allah itu adalah roh. Hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Makanan roh kita adalah firman Tuhan. Kalau makanan kasbi, papeda, anan, dian itu untuk fisik tubuh ini. Tetapi rohani kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Jangan kasih kecil-kecil. Kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Kita hidup ini, makanan kita adalah makanan rohani kita adalah firman Allah. Saudara masih rasa kurang percaya? Kejadian 2 ayat 7. Satu orang baca dulu. Kejadian 2 ayat 7 supaya kita tahu kita hidup ini ada 2 golongan. Yang pertama kita makan dari hasil bumi. Kasbi, dian, anak, ya nasi dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan mau adalah hari ini keluarga besar Ambai di Manokwari kita makan dari firman Tuhan supaya malaikat Tuhan berkemah atas kita. Kejadian 2 ayat 7 salah satu anak muda baca dengan suara yang kuat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Karena kita adalah hidup dari nafas Allah, maka setiap rohani kita perlu makan daripada kebenaran firman Tuhan. Amin. Daud mengatakan jelas bahwa dia tidak mengandalkan harta bedanya. Dia tidak mengandalkan pangkatnya, dia tidak mengandalkan tongkat komandonya, tapi dia sadar hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Rohaninya terkonek dengan Tuhan sehingga malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari ini keluarga besar Ambai, saya izin ketua kerukunan Bapak Wanggai, pertahankan ibadah ini terus. Jalan ibadah ini terus. Orang mau hadirkah tidakkah, tetap kita ada dalam ibadah karena Tuhan menjaga dan mengawal kita. Ada amin. Supaya kita bawa hidup ini tetap dalam tangan Tuhan. Di mana saja kita berada dalam segala pergumulan hidup kita, pekerjaan, keluarga besar Ambai, saya ajak kita jatuh di dalam tangan Tuhan. Kita tetap ada dalam tangan Tuhan. Ada satu sisi lagi yang saya mau kasih. Kenapa imam itu dia tanya sama Yesus begini, Guru, apa yang kami berikan kepada Kaisar dan apa yang kami berikan kepada Tuhan?
Yesus menjawab, pegang koin, dan dia berkata, apa yang Kaisar punya, kau kasih ke Kaisar. Apa yang Tuhan punya, kau kasih buat Tuhan. Tadi saya bilang ada dua hidup, dua sumber kehidupan yang Tuhan tahu. Bagaimana? Tadi yang kita cari adalah makan minum tadi, kita kerja untuk makan minum, itu yang Kaisar punya tadi. Yesus kasih tahu yang Kaisar kau kasih ke Kaisar. Tapi yang Tuhan punya kau kasih buat Tuhan. Kenapa? Yang Tuhan itu adalah rohani kita. Ada amin. Sikap kita, hati kita, karakter kita bawa buat Tuhan. Dalam penyembahan kita, dalam peribadatan kita bawa kepada Tuhan. Yang Kaisar kita sudah kerja sudah. Kita berikan apa yang kita ada di mana dalam pemerintahan kita. Itu yang jasmani punya. Tapi yang surga punya tetap kita kasih buat Tuhan. Hari ini keluarga besar yang baik, kita dalam kerukunan ini kita tetap tahu bahwa kita mau mengandalkan Tuhan. Ada amin. Ya. Saya percaya firman Tuhan hari ini. Saya sudah hampir selesai. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya bahwa kita datang kepada Allah, kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh seluruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Maka anak-anakmu diberkati, istrimu diberkati, bakul buli-bulimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pendidikanmu berhasil, anak-anakmu berhasil, dan semuanya hal pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Saya rasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita keluarga besar Ambai di Manokwari.